3, 2, 1, silakan. Selamat siang, Miss Arnel dan para juri. Hari ini kami 11G akan mempresentasikan drama kita yang berdasarkan dari novel Burung-Burung Manyar. Mari kita mulai dalam 3, 2, 1. Papi Teto telah dilepas dari tahanan militer setelah beberapa bulan meringkuk sebagai lawan perang Jepang. Jepang telah datang, kedua telah kalah dan bubar. Sejak perang pecah, semua orang sipil sudah dievakuasi. Mami Teto dan Teto sudah pindah ke di tempat lain. Rumah dinas Papi Teto sudah diduduki musuh. Sekarang Papi Teto pindah ke sebuah rumah kecil di kampung Patra Bangsa. Teto di Semarang senang-senang saja, apalagi karena ternyata ada grup pelajar yang bersuara anti Jepang. Tapi sebelumnya semua pelajar anti bandar, kecuali Teto. Hari-hari berlalu seperti itu untuk Teto. Hari saat Teto baru selesai ujiannya sebagai pelajar di Semarang, ia mendapatkan surat. Ini surat dari siapa ya? Mungkin tulisan Mami? Kayaknya nggak mungkin deh. Tulisan Mami nggak seperti ini. Kalau Papi, nggak mungkin lah. Kalau Papi pasti demi keselamatannya tidak mungkin meninggalkan bekas tanda hidup sedikit pun. Teto telah pergi ke Jakarta dari Semarang. Sampai di halaman taman, ia masuk tetapi tidak lihat siapa-siapa. Papi pun tidak ada. Di mana Papi? Mungkin keluarga ini barangkali tahu. Atau jangan-jangan ini mungkin jebakan kementai. Ya sudahlah. Permisi. Mas, kamu dari Semarang? Betul Mbak. Mari mas, ibu di dalam. Tunggu, Mami di dalam? Iya. Mami. Teto, papi kamu Teto. Papi, ada apa dengan Papi? Haris, kau harus kuat ya untuk anakmu. Belajar Basuki tidak akan apa-apa. Semua akan baik-baik saja, Haris. Ternyata harapan berjumpa kembali dengan Papi sudah hampa. Ia rindu kepada Mami dan menulis surat agar bertemu dengannya di salah satu warung di Pasar Senen dekat bioskop Grand. Mami pun tidak berpikir panjang dan memang menurut instruksi Mami merahasiakan semua itu dari kerabat Puri sehingga ia tidak dapat nasihat yang lebih waspada. Maris, sudah cukup lama saya tidak bertemu denganmu. Memang sudah terlalu lama. Apakah kamu baik-baik saja? Sudah cukup khawatirnya. Saya ingin merasa bahagia saja denganmu sekarang. Aku merasakan hal yang sama. Itu mereka. Siap, cepat lari Maris. Maris! Lepaskan dia! Dia istri saya! Lepaskan dia! Ambil saja saya! Dia tidak bersalah! Jangan pukul saya! Mulai saat itu, aku memasuki babak baru dalam hidupku. Dalam diriku seolah ada terasa panggilan untuk mengganti tempat Papi. Mami yang setelah ditinggal oleh suami yang dicintainya, ia pun semakin mundur, kurus, sakit, dan semakin diam.
Teto menemukan secarik surat dari Mami. Dalam bahasa Belanda, surat tersebut berkata bahwa ia harus pergi ke tante Antana yang akan menerangkan semuanya. Tante, Atik gimana ya? Oh, Atik sedang belajar sama temen-temennya. Pak Antana juga lagi bobot. Kita sudah makan? Nanti saja, makasih ya Tante. Oh, harus percaya kepada Tante. Kamu adalah orang yang paling setia. Itu apakah kamu Kok Tante tanya? Ya tentu sajalah aku mencintai mamiku Tante. Sebenarnya kamu mendapatkan ultimatum dari kepala mereka. Kamu harus memilih Pilih apa Tante? antara kamu mati atau kamu menjadi budak. Oh, Tante. Jangan mami. Dari situ, rasa benci Teto kepada Jepang menambah. Ia benci Jepang dengan seluruh jiwanya. Ia membenci semuanya yang berbau Jepang, termasuk pengkhianat-pengkhianat dari Soekarno-Hatta dan seluruh bangsa Indonesia yang mengutuk kepada Jepang dan mendukung Soekarno. Semua orang yang menyebut diri nasionalis, tetapi mendukung bandit-bandit yang membuat Mami Teto menjadi bundi. Hawa dalam kantor Ico itu bisa dipotong dengan pisau. Di satu sisi ada seorang anak laki-laki Nusantara dengan hati yang dipenuhi amarah dan kebencian terhadap bangsanya sendiri. Sisi lainnya membuat keributan yang menyebabkan masalah di depan komandan batalion adalah sebuah risiko. Dan pada sore itu, Teto ingin menguji coba keberuntungannya. Mayor, aku ditangkap oleh saudara-saudaramu. Tetapi, jika kalian menembak aku, kalian akan kehilangan seorang sekutu yang beringat 1 juta orang Republik. Besar bermutu. Gimana ditangkap? Di pasar baru Mayor. Dia berjalan sendirian dan provokatif sekali. Kami ambil resiko dan terus kami tangkap. Tetapi dia tidak memakai tanda merah putih pada tandanya. Tuan Mayor, dan sepanjang jalan, dia adalah sebenarnya saya ingin menyambut dengan Mayor. Saya pernah melihat kau. Siapa kau? Kalian bom pada saya. Anak licik. Kalau Mayor ingin tahu namaku, harap dong kedua tanganku dilepaskan dulu. Siapa kamu ya? Aku bawa surat untukmu. Surat dari Maris. Surat. Maris. Ya, anak gila. Kau punya Maris. Hah? Anak dari Maris. Lepaskan dia. Kalian keluar. Mari duduk. Siapa namamu? Yan? Yan? Arab? Atau Willem? Leo. So. Leo. Jadi kau bawa surat dari Maris? Sekarang kau baca sendiri, Mayor. Ya Leo, kamu gimana Leo? Masuk di ayahmu gimana Leo? Surat dari surga. Kalau ada surga. Sudah mati. Dibunuh orang Soekarno ya? Tidak. Sama Jepang. Tentang papi, tak ada berita sedikit pun. Yaudah, baca surat. Ini dari bawah.
Mayor, memangnya benci pada Mami? Baca. Ya, Mayor. Mayor, aku mohon agar aku diperbolehkan untuk masuk tentara kerajaan. Tentara kerajaan? Ngapain masuk tentara kerajaan? Tentara kerajaan itu tentara senyum-senyum puncak dari Blok Keju. Kalau kenil, nah ini baru badit Yojo. Kalau untuk badit-baditan, oke. Karena kau anak dari Maris, saya harus jadikan letnan tua. Hah? Tapi aku belum bisa menembak. Bagaimana jadi letnan saja? Seradu biasa pun mau. Alah, nonsens. Masa anak Basuki jadi letnan seradu biasa sih? Ayo dong, jangan angstir. Gimana? Oke. Berdiri di tengah rumah yang sudah usang, tetap masih takut menghadapi masa lalunya. Tangannya terikat pada senapannya, tidak pernah mau mengganggu apapun yang tersisa dari rumah keluarga Atama. Sebetulnya sungguh ironis, ia takut dengan benteng terakhir yang dia miliki, jangka terakhir dari diri dia yang dia miliki dari masa lalunya. Beberapa orang terakhir yang baik kepada keluarganya. Tiba-tiba suara berderak keras menembus kesunyian rumah itu. Adik, bangun aku kan Teto. Beneran Teto? Iya. Teto. Selamat pulih kamu. Akhirnya kita bertemu juga, Adik. Pada saat itu, Teto bimbang untuk pertama kali. Pada saat itu, Teto takut kehilangan seorang lagi. Pada saat itu, Teto tidak ingin dilahirkan dan malu. Begitu kuatkah gadis untuk mengucapkan suatu keyakinan laki yang kuat? Seperti kisah Romeo Juliet, Teto sudah lama menyembunyikan perasaan pada Atik, malu. Pada saat momen yang paling berkenan ini, Teto dan Atik berdiri berhadap-hadapan dengan kenyataan bahwa mereka berada di sisi yang berlawanan. Teto dengan Kenil dan Atik dengan pihak Indonesia. Urus Itu saja juga aku. pasti, tetapi aku butuh hatiku agar aku hidup terus. Itu sudah pasti, tetapi gadis itu ada di pihak musuhku dan harus kuhitung sebagai Musuh? Kenapa bisa Teto menjadi musuh? Bagaimanapun saya melihatnya, sulit bagi saya untuk memahaminya, untuk mencerna, untuk menerima fakta bahwa Teto memakai seragam hijab. Apa artinya? Hari itu 19 Desember 1948. Mobil yang dikendarai ayah Atik melaju lebih cepat dari biasanya. Atik mengamati pepohonan dan rumah-rumah kecil kabur melewati jendela. Mobil bermerek De Soto itu melaju di antara sawah yang luas di setiap sisi jalan.
Atik mengeluarkan tas yang berisi beberapa lembar surat penting dari Menteri Dalam Negeri yang diminta kirim kepada Gubernur Jawa Tengah. Dalam tas itu adalah sebuah foto Polaroid Teto dan dia pada masa SD. Siapa tuh lagi di foto ini? Teto ya? Ih, bukan siapa-siapa kok, teman Atik pas SD aja. Udah lama sih aku lihat si Teto itu. Iya aja. Masuk aja ke jalannya sana. Kedua ayah dan putri itu tidak dapat menyangka bahwa ada sesuatu yang menjelang. Tiba-tiba pesawat Belanda datang menyerang mobil mereka. Kesedihan gadis ini atas kematian ayahnya membuat sebuah hampa di dalam hati Atik. Meskipun begitu, dia tetap harus tegar dan menjalani hidupnya dengan beban kematian ayahnya yang harus disampaikan ke ibunya. Inilah harinya, D-Day untuk prajurit Nica. Tanggal 19 Desember 1948, Nica akan menyerang Pak Republik. Jaya kepada Belanda, jaya kepada Nica. Tetapi, apakah benar jaya untuk Kapitan Setadewa? Pasukanku menang, tetapi Kapitan Setadrajaya kehilangan Ralasati, gadis yang pernah dia anggap sebagai adik, gadis yang berada di pihak musuh, gadis yang tidak pernah hilang dari pikiran maupun hatinya. Dia melihat pandangan ladang perang dan merasa kosong dan hampa di tengah-tengah kegembiraan. The end. Terima kasih sudah menonton drama ini. Born on the wrong side of the ocean,
with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered